about our commitment to the country. We are opening a fourth developer academy. We just announced it yesterday. This one will be in Bali, and being able to create apps for the App Store that appeals not only domestically but abroad as well. And so we're very excited. Pemirsa, Menkominfo Budi Aris Setiadi dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan Presiden Joko Widodo juga secara langsung meminta Apple untuk ikut serta dalam pengembangan smart city di IKN. Untuk kayak Apple ikut berpartisipasi membangun smart city ya, di IKN. Udah diminta sama Pak Presiden Pak Joko Widodo untuk kepada Timku, Presiden Timku, kalau bisa Apple ikut terlibat dalam pembangunan smart city di. Oh iya, semua bagus. Karena saya basisnya kita sudah sampaikan, ini loh angkanya. Potensi Indonesia, populasi Indonesia. Bukannya potensi, angkanya yang sudah sekarang datang. $2 billion you sudah import ke Indonesia. Dan investasinya kan baru 1,2 triliun. Jadi kan saya kalau dalam bisnis nggak bisa dikatakan gap, tapi adalah hal yang sangat penting kalau mereka mengekspand masalah bisnisnya. Peresmian Apple Developer Academy keempat dan rencana investasi lebih besar di Indonesia termasuk di IKN, apakah menjadi angin segar dan akan terwujud? Ataukah Indonesia hanya dilirik sebagai pasar besar Apple yang menggiurkan? Dan untuk membahasnya kami telah tersambung dengan Bapak Ono W. Purbo, pakar IT melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Ono. Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Jessica, teman-teman semua, selamat pagi. Pak Ono, bagaimana perspektif Anda melihat adanya pertemuan petinggi Apple Tim Cook dengan Presiden kemarin? Apakah ada angin segar setelah pertemuan ini? Ada harapan kalau investasi Apple yang masuk ke Indonesia tidak hanya sekedar 1,6 T? Kalau cuman jual barang jadi tidak segar anginnya. Tapi kalau saya lihat tadi kayaknya nggak jual barang aja, mudah-mudahan ya. Soalnya ada developer segala macam, App Store itu tidak jual barang. Jadi kalau dia akan memberdayakan kampus-kampus dan sebagainya, itu jadi angin segar banget. Dan itu bukan suatu hal yang gampang sih. Kami pernah nyoba sama Huawei, ada 1.300 orang yang ikut, yang berhasil hanya 20 orang. Jadi kita punya masalah besar di SDM sih sebenarnya. Jadi kalaupun duit masuk, alat masuk, SDM kita harus dikuatkan supaya bisa mengimbangi itu semua. Kalau enggak, semua duitnya lari keluar akhirnya. Kira-kira gitu gambar besarnya. Walaupun kita jago ya sebetulnya. Saya punya banyak foto-foto segala macam kemampuan bangsa kita. Kita sudah pernah bikin 3 satelit, kita punya award dari dari Internet Society, dari Jonathan Postel Award. Nah itu foto waktu teman-teman 8 bikin satelit dan mereka meluncurkan satelitnya. Jadi kita bikin sendiri dan akibat dari situ. Nah ini teman-teman di Bekasi ya, Sukabumi nih, narik fiber optik ke rumah-rumah. Jadi kita punya kemampuan itu, mereka narik semua ke rumah-rumah. Nah ini waktu teman-teman 8 menyiapkan satelitnya untuk diluncurkan di India waktu itu. Jadi kita punya kemampuan itu semua, dan kita sampai hari ini desa-desa terutama di Jawa Barat, Sukabumi dan sebagainya, mereka mulai narik fiber optik kecepatan 1 Gbps sendiri karena harganya juga murah gitu. Jadi kalau mau melibatkan yang kayak gitu itu dahsyat banget efeknya. Satu lagi, kita juga sedang punya inisiatif di kampus, kita mau menyebarkan supaya sekolah-sekolah bisa akses perpustakaan digital, tryout digital, semuanya offline tanpa internet. Dengan cara itu di daerah-daerah 3T kita bisa pintar semua. Jadi kita kira-kira gitulah yang sedang kita lakukan. Jadi bangsa kita hebat, tapi kita harus membina SDM kita supaya bisa mengimbangi investasi yang masuk. Jangan sampai investasi masuk dan SDM kita tidak siap, akibatnya nanti duit lari keluar semua, kira-kira kayak gitu. Mbak Jessica. Oke, jadi pembukaan 4 Apple Developer Academy ini sebetulnya berdampak positif terutama bagi SDM di dalam negeri. Pak, ini kan berarti sudah sebelumnya ada 3 yang dibuka dan Bapak sebagai pengamat IT, kira-kira apakah Bapak melihat dampaknya pada kapasitas industri manufaktur kita, Pak? Dan ini bagaimana dampaknya dalam beberapa tahun terakhir terhadap perkembangan IT kita di dalam negeri?
Jujur kalau ngandalin hanya Apple Developer Academy, kemudian juga ada yang dari Korea tuh yang di bukan Tangerang kesananya lah, bukan Tangerang, Bekasi kesana dikit. Nah, ini yang jadi masalah, cara berpikirnya semuanya dipusatkan di pusat-pusat itu. Kalau dipusatkan ke pusat-pusat seperti itu, kita kekurangan orang sih sebenarnya. Kalau saya cenderungnya kita merubah kurikulum yang ada di kampus. Jadi kalau bisa sentral-sentral seperti itu merubah kurikulum di kampus, mengupgrade dosen-dosennya supaya dosen-dosennya kurikulumnya jadi berubah. Pada saat itu terjadi, bukan hanya kampus kalau bisa ya, SMK juga dirubah. Pada saat itu terjadi, kita punya SDM yang kuat. Pada saat kita punya SDM yang kuat, mereka bisa menangkap peluang kerjaan yang ada. Karena peluang kerjaan itu hanya bisa ditangkap dengan SDM yang baik. Kalau SDM-nya tidak baik, kita berabe urusannya. Kuncinya ada di perubahan kurikulum sih sebenarnya. Jadi strateginya bukan ke pusat developer tadi aja sebetulnya. Kalau bisa kita ngerubah kurikulum semua kampus. Nah, kalau itu yang terjadi dalam waktu 5 tahunan gitu, 4-5 tahun kita baru bisa dahsyat banget efeknya. Kira-kira itu sih. Kalau itu nggak dilakukan, susah. Berarti dalam beberapa tahun terakhir ini belum dilihat ya dampak dari kapasitas industri manufaktur Indonesia dengan adanya pembangunan Apple Academy ini? Enggak, belum kelihatan sih sebenarnya. Kalau mau jujur, mereka kena tekanan dari Android sih sebenarnya. Karena Android lebih banyak, masanya lebih banyak banget. Jadi mereka berusaha. Tapi kalau dampak, jujur jawaban singkatnya belum. Tantangan terbesar kalau mereka mau, mereka harus merangkul kampus sih sebenarnya. Baru itu akan terjadi. Gitu, kira-kira gitu sih gambar besarnya. Pak, ini pertanyaan menarik lagi Pak. Kalau kita lihat sebelumnya sebetulnya Presiden Joko Widodo ini sudah bertemu dengan Perdana Menteri Vietnam. Ini menjanjikan investasi bisa mencapai 200 triliun, sedangkan Indonesia ini hanya 1,6 triliun. Ini sangat jomplang Pak. Apakah mungkin kita mengejar seperti Vietnam? Ini jujur ya, ini jujur dulu. Vietnam dan teman-temannya bisa bagus seperti itu karena mereka kayaknya concern ke SDM-nya lebih bagus daripada kita, gitu. Dan saya ini sama istri sering lihat nonton YouTube nih sebenarnya, nonton video tentang desa-desa di Vietnam. Mereka tuh sampai ke desa-desa listriknya masuk, semuanya masuk. Kalau itu terjadi di Indonesia, kita bisa dahsyat banget sih sebenarnya. Jadi dengan 1, sekian triliun, mereka 200 triliun kan macam-macam. Kita juga punya banyak sih, ada listrik masuk desa segala macam. Kalau kita bikin lebih dikuatkan, nah infrastruktur ini jadi bisa naik semua. Dan ini jujur ya, rakyat Indonesia ikhlas buat membayar investasi dia sendiri supaya mereka sendiri bisa maju. Jadi sebetulnya kadang-kadang duitnya tidak harus dari APBN, tidak harus dari pemerintah, rakyat pun bisa menginvestasikan uangnya dia sendiri supaya kita bisa maju. Jadi sebetulnya 1, sekian triliun itu hanya pemerintah, sebetulnya rakyatnya investnya gede-gedean juga. Karena ini pada hari ini aja di Indonesia ada 60.000 RT RW net. ISP di Indonesia ada 1.000. Sementara di Cina 800, dan kita adalah bangsa yang paling besar punya ISP di dunia. Jadi itu dahsyat banget sih sebenarnya kalau kita tahu kondisi petanya. Kita tuh gede banget, dan kita sampai dapat award dari Internet Society, dari Jonathan Postel Award, karena kita yang berhasil membuat jaringan internet paling murah di dunia tuh Indonesia. Sampai desa-desa punya fiber optik, punya antena penggorengan pakai wajan, itu hanya Indonesia, dunia lain nggak ada. Dan kita jadi contoh. Seringkali kita berpikir anggota dewan kan seringnya studi banding ke luar negeri. Padahal kalau dia mau studi banding ke desa kita juga banyak yang hebat-hebat. Kalau itu kita bisa sebarkan, saya yakin Vietnam kalah, Singapura apalagi, semuanya bisa kalah. Asal pemerintahnya mau berpihak pada desa-desa atau orang-orang yang pintar yang ada di bawah. Sementara kan pemerintah kita banyaknya berpihak kayak, wah perusahaan ini gede. Padahal sih rakyat kita juga nggak kalah gede kalau mau. Cuman kita kelihatannya kecil-kecil aja gitu sih. Ini aja 8 nih, jujur nih ya. Saya agak sakit hati soalnya 8 aja yang punya kemampuan bisa bikin 3 satelit.
anggarannya nggak sampai triliun, cuman seratusan miliar. 3 satelit dengan 100 miliar itu kecil sih sebenarnya. Itu efeknya ratusan ribu anak-anak muda Indonesia sekarang pada pakai satelit sendiri. Ini ada gambarnya yang pakai apa sih, anak-anak pakai antena buatan sendiri itu nggak keluar sih gambarnya, tapi mereka bikin antena sendiri dan mereka ratusan ribu jumlah orangnya. Jauh lebih sedikit daripada Vietnam yang 200 triliun, kita dengan 100 miliar aja kita bisa bikin 3 satelit. Dan hari ini belasan kantor lapan ditutup oleh pemerintah, hanya tinggal 2 yang dibuka. Itu sedih sih sebenarnya. Jadi kadang-kadang ada banyak salah kebijakan, kita punya kemampuan dahsyat tapi kebijakannya salah, akibatnya kita yang rugi sendiri akibatnya gitu. Jadi 1,5 triliun nggak masalah, kita bisa. Kenapa? Berarti kebijakannya yang belum mengakomodir, padahal potensi SDM kita sebenarnya cukup besar. Besar banget, setuju. Jadi kalau saya ngelihatnya gini, pemegang kebijakan kalau bisa jalan-jalanlah ke bawah, ngobrol sama rakyat. Rakyat kita bukan orang nggak bisa apa-apa. Rakyat kita juga hebat-hebat sih sebenarnya. Kalau mereka mau merangkul, bangsa ini akan besar banget sih sebenarnya. Kira-kira gitu. Pak Ono, Indonesia ini punya cita-cita mendirikan Silicon Valley sendiri, Pak. Kira-kira dengan tim Cook masuk, kemudian membawa investasi 1,6 T tadi dengan Apple Academy itu, kira-kira bisa terwujud nggak sih? Ini pengalaman saya sekitar tahun 90-an awal 90-an. Saya waktu itu ke Malaysia. Jadi dengan cita-cita yang tadi, kita punya Silicon Valley, saya ke Malaysia waktu itu. Waktu itu saya nego sama Motorola. Motorola adalah perusahaan dari Amerika. Saya dibawa, saya ngomong sama, jadi Silicon Valley itu bagian dari kelompoknya kami kebetulan. Dan saya termasuk di kelompok itu. Saya bilang sama Motorola, mau nggak bikin pabrik pabrik elektronik lah di Indonesia. Langsung dia ngomongnya gini, "No, kamu serius?" Serius. Oke, saya bawa ke Malaysia. Dibawalah saya ke Malaysia, ke Petaling Jaya, PJ di Kuala Lumpur, kemudian juga di Penang. Terus saya ngelihat di Penang sama PJ itu dari bawah sampai atas semua orangnya rambutnya hitam, orang Malaysia semua, walaupun itu pabriknya Motorola. Saya nanya dong sama orang Malaysianya, "Oh, kok kamu bisa semuanya orang Malaysia?" Orang Malaysia ngomongnya gini, "No, ini bukan kerjaan 1 hari 2 hari. Kami 25 tahun mengembangkan ini semua sampai bisa orang Malaysia seperti ini. Kalau Indonesia mau serius, harus puluhan tahun serius konsentrasi di situ. Kalau kita hanya angin-anginan, kita pengen bikin Silicon Valley, tapi kita tidak bisa memaintain kebijakan selama 25 tahun, nggak akan bisa seperti itu." Gitu. Oke, masih jalan panjang ya Pak, bahkan dibutuhkan 25 tahun untuk mewujudkan Silicon Valley dan juga SDM yang mumpuni. Harus serius. Pakar IT, Bapak Ono W. Purbo sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi, Pak. Pagi, terima kasih semuanya. Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya.